Hello Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Jelang laga kontra Arsenal, Lampard ungkap 3 pemain Chelsea akan absen. Jelang pertandingan melawan Arsenal, Lampard menggelar sesi jumpa pers dan mengungkapkan kondisi terkini tim, termasuk soal cedera para pemain. Seperti dilansir dari laman web resmi Chelsea, Lampard mengatakan bahwa ada 3 pemain yang akan absen. Ketiga pemain tersebut adalah Hakim Ziyech, Ben Chilwell, dan Reece James. Ketika ditanya apakah James dan Chilwell bisa bermain lagi melawan Arsenal, Lampard menjawab mereka berdua diragukan. Hingga saat ini, Lampard tak bisa memastikan kondisi terkini mengenai Chilwell dan juga James. Bukan cuma diragukan di laga kontra Arsenal, keduanya juga diragukan di laga berikutnya melawan Aston Villa. Dalam sesi jumpa pers, Lampard juga mengabarkan bahwa Ziyech tak akan cukup bugar untuk bermain melawan The Gunners. Lebih lanjut, Lampard menambahkan bahwa mantan pemain Ajax itu mengalami cedera tambahan. Namun pelatih 42 tahun tersebut berharap agar pemain Maroko bisa pulih dalam beberapa pekan ke depan. Chelsea mungkin akan tampil tanpa beberapa pemain, tapi mereka harus optimis menatap laga melawan Arsenal. Calon lawan mereka saat ini berada dalam kondisi yang tak bagus dengan jarak hanya 4 poin dari zona degradasi. Namun mereka tetap tak boleh menganggap remeh The Gunners. Tak mendapat perpanjangan kontrak dari Atletico Madrid, Diego Costa terancam dijual pada bulan Januari. Sejak memutuskan untuk berpisah dari Chelsea, Diego Costa memilih bergabung dengan klub lamanya Atletico Madrid. Sayang, kedatangan Luis Suarez di awal musim ini membuat posisi Costa semakin terancam. Oleh karenanya, menurut cuitan dari jurnalis asal Italia Fabrizio Romano via Daily Mail, mengatakan bahwa pemain kelahiran Brazil itu tidak akan perpanjang kontraknya bersama Los Rojiblancos. Menurut laporan yang sama, Costa saat ini telah memasuki tahun-tahun terakhir kontraknya bersama Atletico Madrid. Artinya Costa siap meninggalkan Atletico dengan status free transfer di awal musim depan. Meski bisa meninggalkan Madrid pada musim panas, tapi Costa dikabarkan siap dijual pada bulan Januari. Atletico juga dikabarkan telah memantau pengganti Costa, yakni Arkadiusz Milik dari Napoli. Atletico telah menerima tawaran yang sesuai. Pemain Spanyol itu nampaknya benar-benar akan hengkang jika Milik jadi bergabung dan Atletico menerima tawaran yang sesuai. Apabila Costa benar-benar dijual pada Januari mendatang, maka hal tersebut jelas akan sangat disayangkan. Pasalnya jika itu terjadi, maka pemain 32 tahun itu tak akan menghadapi Chelsea dalam laga babak 16 besar Liga Champions. Sungguh disayangkan karena Costa sendiri nampaknya antusias menyambut pertemuan dengan mantan klubnya tersebut. Jika jadi dijual, Costa mungkin akan bergabung dengan salah satu dari PSG atau Tottenham yang saat ini dikabarkan meminatinya. Frank Lampard tak pedulikan rekor buruk Chelsea melawan tim 10 besar. Kemenangan Chelsea atas West Ham bukan saja mengakhiri catatan kekalahan back-to-back mereka, tapi juga akhiri rekor negatif melawan tim 10 besar klasemen. Namun sebelum pertandingan melawan West Ham, Chelsea tercatat tak pernah menang menghadapi klub-klub penghuni 10 besar. Mereka bahkan kesulitan cetak gol saat menghadapi tim 10 besar. Buktinya, The Blues sama sekali tak mencetak gol saat melawan Liverpool, Tottenham, Manchester United, dan Everton. Soal statistik timnya, Lampard pun angkat bicara kepada Sky Sports seperti dikutip Goal Internasional, bahwa ia sudah membaca semuanya. Menurutnya, statistik menunjukkan bahwa persaingan di Premier League kini lebih seimbang. Setiap tim bisa mengalahkan tim lain, tak peduli mereka tim papan atas maupun tim papan bawah.
Setelah membaca semua statistik Chelsea di musim ini, Lampard tentunya tahu bahwa timnya punya rekor buruk melawan tim 10 besar. Namun pelatih 42 tahun itu tak mau memikirkannya. Pasalnya, statistik Chelsea tersebut hanyalah pengalih perhatian atas performa timnya di musim ini. Cari striker baru, West Ham pantau pemain Chelsea. Akhir-akhir ini, Olivier Giroud mendapat lebih banyak menit bermain bersama Chelsea asuhan Frank Lampard. Tapi ia dikabarkan masih butuh tambahan menit bermain untuk tampil di Euro 2020. Untuk itu, dilansir dari Media Mirror, rival sekota Chelsea, West Ham dikabarkan tengah memantau striker berusia 34 tahun tersebut. Menurut laporan yang sama, pelatih West Ham David Moyes diketahui mengandalkan Michail Antonio sebagai juru gedor utamanya. Namun belakangan ini penyerang 30 tahun itu menderita cedera yang memaksanya absen untuk sementara waktu. Sebagai gantinya, The Hammers memasang Sebastian Haller. Tapi Haller nampaknya tampil tak sesuai ekspektasi. Dalam 11 pertandingan yang telah ia mainkan bersama West Ham, Haller hanya bisa menyarangkan 2 gol ke gawang lawan. Para penggemar takut bahwa ex-juru gedor Frankfurt itu tak cocok dengan atmosfer sepak bola Inggris. Itulah alasan mengapa West Ham berusaha mendatangkan Giroud di jendela transfer Januari mendatang. Musim ini, Giroud sendiri telah membuktikan kepada Frank Lampard bahwa dirinya masih memiliki ketajaman meski sudah berusia tak lagi muda. Dari 14 laga di semua kompetisi, striker Prancis mengemas 8 gol. Oleh karenanya, Lampard ingin mempertahankannya dan sekarang giliran Chelsea yang memilih apakah mereka sepakat dengan Lampard ataukah tidak. Tersandung kasus bersama FA, Trippier dipastikan absen melawan Chelsea. Atletico Madrid saat ini tengah bersiap menjalani laga lanjutan babak 16 besar Liga Champions melawan Chelsea. Namun di pertandingan tersebut, Atletico bakal bermain tanpa Kieran Trippier yang sebelumnya juga pernah bermain di Inggris. Trippier dikabarkan menerima larangan bertanding dan dijatuhi denda akibat kasus judi bola. Pemain asal Inggris itu sebelumnya memperkuat Tottenham Hotspur sebelum akhirnya pindah secara mengejutkan ke Los Rojiblancos. Sang bek kanan diduga mengambil keuntungan pribadi dari taruhan terkait kepindahannya tersebut. Seperti menurut laporan dari Football.London bahwa Trippier kini menghadapi 7 dakwaan dari FA, di mana 4 diantaranya sudah terbukti. Atas kasus pelanggaran aturan judi bola yang menimpanya, Trippier kini dilarang bertanding dalam 14 laga, atau sampai 28 Februari bersama Atletico. Artinya, Trippier akan melewatkan laga melawan Chelsea di babak 16 besar Liga Champions mendatang. Selain larangan bertanding, Trippier juga didenda sebesar 70.000 pounds atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Ketika pertama kali tersandung kasus pelanggaran aturan judi bola pada bulan Mei lalu, Trippier pernah mengungkapkan klarifikasi kepada Talksport. Mantan bek Tottenham mengatakan bahwa ia tak pernah terlibat taruhan apapun semasa menjadi pesepak bola. Trippier juga mengaku tak mendapat keuntungan sepeser pun dari segala jenis taruhan tersebut. Dengan absennya Kieran Trippier tentu menjadi pukulan berat bagi Atletico yang tengah mengejar gelar juara 2020-2021. Musim ini Trippier menjadi pemain kunci bagi armada Diego Simeone. Los Colchoneros baru bisa memainkan Trippier lagi dalam laga derby melawan Real Madrid yang akan berlangsung pada 7 Maret mendatang. Marcos Alonso diisukan akan pulang kampung ke Spanyol. Dengan statusnya yang bukan merupakan bek kiri pilihan pertama ataupun kedua, Marcos Alonso sepertinya tengah mencari cara untuk hengkang dari Chelsea. Belakangan ini Alonso dikait-kaitkan dengan kepindahan menuju Inter Milan. Namun sebuah acara TV Spanyol mengungkap rumor bahwa Alonso akan pulang kampung ke Madrid, Spanyol. Dilansir dari SB Nation bahwa Alonso dikabarkan akan merapat ke salah satu klub asal ibu kota Spanyol, Atletico Madrid, dengan status pinjaman selama 6 bulan.
Berita ini diungkapkan oleh reporter Pipi Estrada melalui acara televisi asal Spanyol El Chiringuito. Menurut sang reporter dalam cuitan Twitternya mengatakan Atletico Madrid siap membayar 50% gaji Alonso. Selain Los Rojiblancos, Inter Milan akhir-akhir ini juga kerap dikait-kaitkan dengan pemain Spanyol tersebut. Antonio Conte yang pernah melatih Alonso di Chelsea dikabarkan tertarik bereuni dengan sang bek kiri. Namun Pipi Estrada menyebut bahwa Alonso tak tertarik bergabung dengan Inter dan justru sudah bersiap pindah ke Madrid bersama Atletico. Tak ada sumber pasti yang bisa mendukung rumor kepindahan Alonso ke Wanda Metropolitano. Tapi rumor yang disampaikan El Chiringuito itu termasuk rumor yang bisa dipercaya kebenarannya. Apalagi Chelsea yang kini menempatkan Alonso sebagai fullback kiri pilihan ketiga, sepertinya tertarik dengan tawaran yang akan diajukan oleh Atletico Madrid. Chelsea belakangan ini diberitakan berniat menjual Alonso, tapi opsi peminjaman ke Los Colchoneros juga nampaknya akan menarik bagi klub asal London tersebut. Chelsea berniat untuk mendatangkan wonderkid asal Ekuador. Di seluruh dunia tersebar banyak pemain sepak bola muda berbakat dan salah satunya adalah bintang muda Independiente del Valle Moises Caicedo. Penampilan sang pemain muda kini telah menarik minat sejumlah klub raksasa Premier League. Salah satunya adalah Chelsea yang disebut siap bersaing dengan para raksasa Inggris lainnya. Laporan ketertarikan Chelsea pada Moises Caicedo diungkapkan oleh Daily Mail seperti dilansir dari Football.London. Daily Mail menyampaikan bahwa Chelsea telah menyatakan minatnya pada pemain Independiente del Valle itu. Tapi mereka akan menghadapi persaingan sengit terutama dengan Manchester United untuk tanda tangan sang pemain muda tersebut. Belakangan ini, cuitan Twitter jurnalis Diego Arcos dari Amerika Selatan mengatakan bahwa Caicedo sudah siap merapat ke Manchester United dengan biaya transfer 4,5 juta pound sterling. Tapi dilansir dari Football.London, United dikabarkan belum melakukan negosiasi lebih lanjut. Artinya, Chelsea masih punya peluang untuk merekrut sang pemain muda asal Ekuador di bulan Januari ini. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu atau mau diskusi, silakan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone.